museum itu, orang berkunjung ke museum itu tidak hanya melihat barang-barang mati saja. Dia harus dilengkapi dengan sesuatu yang hidup, sesuatu yang mendukung dari museum itu sendiri. Saya menemukan ayat-ayat Al-Quran pertama di Sumatera Utara yang dipahatkan di nisan. Saya menilai bahwa itu punya suatu sejarah, punya satu kenang-kenangan, baik saya secara pribadi maupun secara keluarga. Museum berasal dari bahasa Latin, yakni museon. Museon sebenarnya adalah sebuah kuil untuk 9 dewi Muse, anak-anak dari dewa Zeus. Museon kemudian menjadi tempat kerja dan penelitian bagi para ahli-ahli fikir seperti Pythagoras dan Plato. Pada abad pertengahan, museum berkembang menjadi tempat benda-benda pribadi milik pangeran, bangsawan, pencipta seni, dan ilmu pengetahuan. Koleksi benda yang ada mencerminkan minat dan perhatian khusus pemiliknya. Di Medan, museum juga merupakan cerminan minat dan perhatian terhadap suatu hal yang spesifik. Museum menjadi jembatan masa lampau ke masa kini yang jejaknya masih dapat dilihat dan dipelajari generasi ke generasi. Seperti Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin ini. Museum ini menjadi salah satu ikon perkebunan satu-satunya di Nusantara. Saya bergabung di Museum Perkebunan Indonesia ini sejak museum ini berdiri dari tanggal 10 Desember 2016. Pada saat itu pengurus Yayasan Museum Perkebunan Indonesia ini meminta saya untuk membantu dalam hal pengelolaan Museum Perkebunan Indonesia. Pak Sujai Kartasasmita adalah tokoh di balik Museum Perkebunan Indonesia karena beliau adalah pendiri dan ketua Dewan Pembina Museum Perkebunan Indonesia ini, dan beliau adalah salah seorang tokoh perkebunan Indonesia. Karena ini adalah museum khusus perkebunan, maka koleksi-koleksi dan informasinya itu semuanya terkait dengan perkebunan. Langkah pertama yang kami lakukan pada waktu itu adalah melakukan explore beberapa koleksi dari PTP 2, PTP 3, PTP 4, kemudian dari PT Sokvindo, kemudian juga dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, kemudian juga dari Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Jadi kita explore itu kita kumpulkan, dan hingga kini sudah lebih dari 400 koleksi yang sudah terkumpul. Ini dirapikan. Jadi ini nanti diketik lagi ya. Museum Perkebunan Indonesia hadir tidak hanya sebagai pusat informasi dan pendidikan, tapi juga menjadi pusat kegiatan dan rekreasi. Pengunjung baik rombongan maupun perorangan dikenakan biaya masuk mulai dari Rp5.000 untuk rombongan hingga Rp8.000 untuk perorangan. Informasi mengenai cikal bakal perkebunan, khususnya di Sumatera Utara hingga komoditi andalan, menjadi pilar informasi di tempat ini. Bahwa new konsep museum itu, orang berkunjung ke museum itu tidak hanya melihat barang-barang mati saja. Dia harus dilengkapi dengan sesuatu yang hidup, sesuatu yang mendukung dari museum itu sendiri. Museum Perkebunan Indonesia melengkapinya dengan coklat, dengan lilin. Ini adalah bagian juga dari pengembangan, dari industri pengembangan kelapa sawit. Jadi pengunjung itu bisa belajar mencetak coklat, membuat coklat, bisa belajar membuat lilin, yang semuanya berbasis kepada komoditas perkebunan. Dalam hal ini adalah kelapa sawit. Kita bekerja sama dengan, kan ada di depan ini, di depan gedung museum ini ada pusat penelitian kelapa sawit. Mereka mengembangkan produk hilirnya. Perkebunan itu luar biasa karena perkebunan itu adalah salah satu penopang ekonomi. Saya rasa terus
harus terus dikembangkan untuk dunia perkebunan. Oleh karena itu bagaimana kita mendorong sama anak-anak muda itu lebih cinta kepada dunia dan kebunan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan kepada saya untuk ikut terus membantu pengembangan di Nusantara. Selain histori perkebunan tanah Deli yang tersimpan apik di Museum Perkebunan Indonesia, sejarah penyebaran agama Islam di Sumatera Utara juga terdapat di Museum Al-Quran Sumatera Utara. Saya Ikhwan Azhari, pendiri, juga penggagas, dan sampai sekarang pemilik Museum Al-Quran Sumatera Utara di Medan. Ini berkaitan dengan perjalanan panjang, ya. Perjalanan panjang yang mencoba untuk mencari jejak-jejak Islam. Karena saya lahir di Medan, tinggal di Sumatera Utara, tentu fokus saya sejarah masuknya Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Suatu hari saya membaca sebuah laporan dari Kemenak yang mengungkapkan provinsi-provinsi yang memiliki mushaf kuno. Mushaf itu adalah sebuah artefak tulisan tangan yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Sumatera Utara dianggap tidak punya mushaf itu, ya, di dalam laporan mereka, ya. Misalnya dalam buku ini dinyatakan setelah Aceh, pemilik mushaf kuno itu kemudian pindah ke Riau. Sumatera Utara tidak dianggap, ya, atau dianggap tidak punya mushaf. Tim itu bekerja 12 tahun dan tidak menemukan. Nah, ini menjadi daya gugah saya untuk membuktikan apakah benar tidak ada mushaf di sini. Padahal di Sumatera Utara banyak sekali nisan-nisan kuno yang memperlihatkan jejak Islam lama di Sumatera Utara. Tapi kok kenapa tidak ada mushaf, ya? Maka saya berusaha untuk mencari nisan, ya. Nisan yang ada di kawasan Barus misalnya, ya. Barus itu kan berisi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Oleh karena itu sebetulnya sekalipun mushaf pada dalam perjalanan itu tidak ditemukan atau belum saya temukan, tapi saya menemukan ayat-ayat Al-Quran pertama di Sumatera Utara yang dipahatkan di nisan. Pada waktu saya menemukan mushaf-mushaf itu di berbagai tempat di Sumatera Utara, awalnya saya ragu, benarkah ini mushaf yang otentik? Oleh karena itu saya membawa mushaf itu ke Bait Al-Quran di Jakarta, di Taman Mini, ya, di Museum Istiqlal. Saya mengontak seorang ahli manuskrip, Bapak Dr. Ali Akbar, ya. Dr. Ali Akbar itu juga ada di dalam tim Lasnah Pentasis Mushaf Al-Quran Badan Litbang Kementerian Agama RI pada waktu itu. Dia terkejut dan dia senang karena saya datang membawa temuan-temuan dari Sumatera Utara. Saya katakan ini otentik atau tidak, ini orisinal atau tidak, asli atau tidak mushaf itu, dan mereka memeriksanya dengan tim di Museum Istiqlal di Bait Al-Quran di Taman Mini. Hasil dari pemeriksaan mereka menyatakan ini otentik, ini asli, dan ini orisinal Sumatera Utara. Jadi kendala otentisitas itu sudah kami lewati, jadi ini sudah diuji bahwa ini benar-benar khas Sumatera Utara di beberapa koleksi kami ini. Kemudian kendala lain saya kira di dalam pencarian, ya, penyiapan kompensasi kepada para pemilik koleksi, ya. Ada yang meminta kompensasi tinggi begitu, ada yang di luar kemampuan, ada yang saya dan teman-teman mampu, ya, menggantinya. Tetapi ada beberapa manuskrip yang sampai sekarang ada di beberapa tempat di Medan yang saya tidak mampu, ya, dan masih ada di tangan masyarakat.
karena permintaannya sangat tinggi, ya. Sangat tinggi untuk manuskrip. Ada beberapa manuskrip yang sangat bagus gitu. Itu salah satu kendala, ya. Kendala mendapatkan manuskrip-manuskrip yang masih dipegang oleh masyarakat. Naskah manuskrip kuno yang berusia ratusan tahun ini merupakan warisan bangsa yang memiliki nilai yang sangat berharga. Oleh karena itu, konservasi fisik maupun konten perlu dilakukan. Hal ini pula yang menjadi kendala bagi Phil Ikhwan Azhari dalam melindungi koleksinya. Tapi ada kendala lain, yakni kendala perawatan, ya, konservasi. Ini nyaris belum dikonservasi dengan teknologi tinggi. Ini masih konservasi dengan cara sederhana, menggunakan kertas asam, dan ini sangat rawan. Ya. Ada beberapa nanti bisa diperlihatkan ada hancur, ya. Jadi kertas-kertas ini kalau dia sudah berusia 200-300 tahun, dia mudah sekali hancur tanpa disentuh. Oleh karena itu, kendala utama dari museum ini adalah melakukan konservasi manuskrip-manuskrip lama yang kami temukan. Saat ini lebih kurang ada 100, ya. Dari mulai awal itu 20, sekarang ada sekitar 100 lebih manuskrip tulisan tangan yang ada di koleksi kami. Dari berbagai tema, ya, tidak semua mushaf. Ada mushaf, ada hadis, ada kitab keagamaan yang nanti akan dijelaskan oleh kurator kami. Nah, ini adalah manuskrip tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua ulama, yaitu Jalaluddin Al-Mahali dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, tafsir Jalalain ini digunakan di pesantren-pesantren dan sampai sekarang digunakan untuk tafsir ini. Tapi di sini itu dalam bentuk tulisan tangan. Kalau sekarang kan dalam bentuk cetakan. Salah satu ikonik Museum Sejarah Al-Quran itu diantaranya ada mushaf Al-Quran tertua dan misteri kolofon, di mana misteri ini, kenapa dibilang misteri? Karena dalam penyebutan kolofonnya itu ada dua yang disebutkan, satu menggunakan bilangan, satu menggunakan kalimat. Ya, di situ disebutkan ada 1070 atau 1074, memang tahunnya itu tidak begitu jauh gitu. Dan kolofon ini itu sangat diperdebatkan. Kenapa? Karena penyalin menggunakan bahasa Arab yang kurang bagus gitu. Tidak hanya di kolofon, karena di ayat-ayatnya, karena di Al-Quran itu kan misalnya menyebutkan surah ini berapa ayat gitu. Dari penyebutan itu dia juga berantakan, penyalin juga berantakan. Bisa kemungkinan kolofon yang disebutkan penyalin juga seperti itu. Dan karena memang dalam penelitian filologi itu kolofon itu penting, kita harus mengikutkan. Ini berarti 1070. Tapi kalau kita lihat dari ilmu kodikologi gitu, kemudian dari kertasnya, itu kertas mushaf ini itu abad ke-18. Dari kalau kita terawang itu ada watermarknya karena dia menggunakan kertas Eropa. Dari kertasnya sendiri gitu, tidak sesuai dengan kolofonnya gitu. Ini kan bukti, ya, otentik, ya, bukti jejak para ulama, ya, bagaimana ulama-ulama dulu menyalin Al-Quran ini, mengawetkannya, mentransmisikannya kepada generasi berikutnya, karena tidak semua hafal Al-Quran, ya. Dan ini merupakan bukti perjalanan panjang Islam di Nusantara. Jadi mushaf-mushaf ini merupakan saksi perjalanan Islam yang sangat penting untuk diselamatkan. Kalau tidak kan seakan-akan Al-Quran itu sesuatu yang tiba-tiba datang di era modern. Padahal ada perjalanan panjang. Sumatera Utara memiliki jejak peradaban yang juga tinggi dan terselamatkan. Bukan saja menjadi penyelamat manuskrip mushaf Al-Quran kuno dan kitab keislaman lainnya, museum ini juga bergerak untuk menyelamatkan hutan kapur yang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Pakpak Barat. Kapur menjadi salah satu benda yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Kapur juga masuk dalam catatan penjelajah dunia.
Melihat sejarahnya yang begitu besar, konservasi hutan kapurlah yang dibutuhkan di masa sekarang. Sewaktu kami ke Pak Barat menelusuri hutan kapur, itu ya relatif lama ya, pencarian hutan kapur itu lama, dari 2016. Jadi kamilah yang pertama sekali di Unimed waktu itu menyelenggarakan seminar tentang kapur. Baru di tahun 2022 kami menemukan dahsyatnya hutan kapur yang oleh alam masih terpelihara dengan baik. Jadi kapur itu, hutan kapur yang disebut di dalam Al-Quran, ketika kami melakukan kegiatan di sana, itu berkaitan dengan upaya museum ini untuk melakukan konservasi. Kami bekerja sama dengan Pemkab di Kabupaten Pak Barat, merancang bagaimana hutan itu bisa dipertahankan. Antara lain berusaha untuk mengusulkannya ke UNESCO menjadi salah satu warisan dunia penting di Sumatera Utara, karena itu adalah pohon purba yang dirujuk oleh sumber-sumber Timur Tengah, baik Islam maupun Kristen, tentang keberadaan pohon yang endemik hanya ditemukan di Sumatera Utara untuk kualitas kapur seperti yang hutannya kami temukan itu. Hobi menyimpan barang-barang keluarga yang memiliki sejuta memori juga menggerakkan hati Rahmawati Sofyan Ras untuk mendirikan museum dan galeri. Museum yang berlokasi di Jalan Dr. Mansur Medan ini berisi histori perjalanan hidup sebuah keluarga. Nah, sebenarnya waktu itu saya mulai mengumpulkan bukan setelah menikah, tapi kebiasaan saya itu memang dari dulu senang sekali mengumpulkan sesuatu barang-barang yang pada saat itu saya menilai bahwa itu punya suatu sejarah, punya satu kenang-kenangan baik saya secara pribadi maupun secara keluarga. Jadi sebelum saya menikah pun saya sudah mengumpulkan barang-barang saya atau keluarga yang dimuarai pada saat saya mengenal apa sih itu. Jadi ya boleh dikatakan sejak saya SD. Museum ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2007, namun baru dibuka untuk umum pada tahun 2022. Selain mengoleksi barang pribadi, Rahmawati Ras juga memiliki hobi merakit permainan Lego. Permainan ini menjadi favoritnya sejak anak-anaknya telah dewasa dan meninggalkan permainan ini. Dari hobinya ini, ia dapat membangun museum Lego yang diklaim terbesar di Indonesia. Nah kemudian karena ya alhamdulillah dengan izin Allah kami sering berpergian ke luar negeri. Nah pada saat itu setiap kota ya anak-anak saya biasakan membeli mainan itu, salah satunya harus beli mainan Lego. Nah Lego itu juga dia ada periodenya, ada juga tema-temanya. Jadi temanya macam-macam temanya. Jadi alhamdulillah waktu di luar negeri ya selalulah pulangnya kopernya kempes, pulangnya kopernya bertambah. Nah kemudian seiringnya waktu alhamdulillah masuk di Singapura jadi lebih dekat lagi. Nah jadi asal pergi ke situ selalu beli. Nah mainan Lego ini bukan disimpan aja atau memang dimainkan. Jadi mainkan oleh anak-anak saya, ya sampai besar namanya anak-anak main. Jadi pada istilah saya, anak saya main siang, saya main malam. Artinya malam itu menyusunnya kembali, menghitungnya balik, cocokkan balik, dia kan dari komponen yang kecil-kecil. Nah begitu setelah besar anak-anak saya sudah sekolah, udah kuliah, udah kerja di tempat yang lain. Rupanya mamanya nggak puas, mamanya nggak pernah puas. Jadi kalau ada mainan kalah anak-anak saya sampai diejek. Loh sekarang yang main Lego mama ya, bukan kami ya katanya. Ini adalah pertama kali dibeli Lego ini saat anak saya masih berusia sekitar 3 bulanan, 4 bulanan, masih balita sekali, masih bayi, yang dibeli oleh papanya. Jadi ini tahun 81, 82 lah itu. 87-an.
tahun 87 salah, tahun 87. Ini adalah rumah ya, komplek rumah yang sangat sejuk dengan ada tema ininya, permainannya, tema lautnya, dan arah ke sini ini olahraga. Jadi ini sudah tahunan, ini udah langka. Oh, yang paling berkesan belakangan ini, tapi seumur saya, yang ini nih, kenapa berkesan dalam arti kata? Ini saya rakit ini di kira-kira minus seminggu sebelum peresmian. Kenapa saya sampaikan ini berkesan? Karena dia gelap, mata saya sudah mulai rabun. Kalau dulu kan nggak pakai kacamata, sekarang kan masa nyusunnya kacamata. Jadi ini ada 3 kali bongkar. Salah lagi, dia kalau udah salah urutannya nggak nyambung dia, bongkar lagi. Jadi 1 minggu saya selesaikan dengan 3 kali bongkar, kejar-kejaran waktu mau peresmiannya. Ini juga sulit nih buatnya. Ini anak saya yang buat, mungkin 3 hari aja. Pada paling sulit, ini termasuk paling sulit buatnya. Ini paling sulit, karena sudah jadi hobi dan sudah jadi koleksi gitu. Bukan jadi mainan lagi, hobi aja lagi. Ini saya rakit juga nih sendiri. Nah ini juga punya Kiki nih ya, punya anak saya yang perempuan. Ini juga udah sulit. Konsep Lego ini kemudiannya bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga ada nilai pendidikan dan ada nilai ekonomi investasi. Jadi bagi yang kolektor itu sudah dijadikan nilai investasi. Jadi sebagai contoh, dulu saya mungkin belinya sekitar, pada saat itu saya beli 1 jutaan mungkin, kalau sekarang ini bisa malah puluhan juta, melihat daripada tema dan produknya dikeluarkan. Jadi begitulah kira-kira histori dari Lego. Nah karena anak-anak saya semuanya nggak ada yang tinggal di sini, jadi saya lah yang merakitnya begitu. Ternyata kan beda-beda gitu loh, tapi karena berbeda-beda baterai itu tidak pernah untuk tidak Sudah barang tentu ini semoga menjadi amal jahiliyah yang jadi catatan baik itu orang tua kami, ya, mertua dan orang tua kami, keluarga-keluarga kami yang sudah banyak sekali berjasa, dan tentunya saya sebagai pribadi, tentunya suami saya. Kalau nggak ada suami ya nggak ada seperti ini ya. Kalau nggak suaminya Pak Sofyan Ras, kemudian tentunya anak-anak saya yang menjadi motivasi saya, dan tentunya para guru, para SDM saya, banyak sekali andil mereka di Ras Museum ini, banyak sekali. Dan tentunya siapapun yang berkunjung ke sini, walaupun itu menjadi, semoga semuanya itu menjadi iktibar, menjadi makna, menjadi manfaat. Tetapi bisa saja itu menjadikan fitnah, tapi saya tetap memohon kepada Allah, itu menjadi amal jahiliyah siapapun dia. Museum bukan sekedar tempat rekreasi, tapi juga tempat memperluas wawasan, memperkaya pengalaman, dan membangkitkan kesadaran. Kesadaran menjadi bagian dari bangsa yang besar yang kembali ke akar budayanya meski hidup di tengah arus modernisasi.